Sore ini kita mau jalan-jalan sore ke kota tepian. Saya ikuti ya, sambil dengerin ceritanya. Ayo, mulai. Perintah Kaisar Naga bab 6265-6266. Kalau begitu, kirim mereka kembali, kata Dev tanpa ragu. Jiang Suelan meliriknya, apakah kamu tahu cara membuka lorong hampa di antara dua surga? Dev terdiam. Dia tahu, membuka lorong hampa dari surga tingkat ke-14 ke surga tingkat ke-13 membutuhkan daya yang sangat besar. Kultivator biasa di alam dewa tertinggi tidak dapat melakukan ini, hanya mereka yang berada di alam keabadian sejati dan di atasnya yang memiliki kemampuan ini. Meskipun kekuatannya saat ini cukup untuk menantang kultivator tingkat ketiga alam keabadian sejati, yang dia butuhkan untuk membuka lorong kehampaan bukanlah kekuatan tempur, melainkan pemahaman dan kendali atas hukum ruang angkasa. Aku bisa mencobanya, kata Dev sambil menggertakkan giginya. Jiang Suelan tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengangguk sedikit. Sore harinya, Musa dan Liu Qingyin memang terbangun. Ketika Dev memasuki rongga pohon, Musa sedang berjuang untuk duduk dari platform batu. Liu Qingyin bersandar padanya, wajahnya pucat, tetapi matanya terbuka, dan dia memandang sekeliling dengan tatapan kosong. Senior Musa, Dev segera berjalan mendekat dan menopang bahu Musa. Jangan terburu-buru bangun, kamu masih terlalu lemah. Musa mengangkat kepalanya dan menatap Dev. Wajah itu, yang dulunya penuh semangat di surga ini, kini dipenuhi kelemahan dan kelelahan, tetapi matanya tetap bersinar seperti biasa. Tuan Chen, suaranya serak, tetapi mengandung rasa lega. Aku kira aku akan mati. Dev tertawa, senior, kamu beruntung. Kamu akan sulit mati meskipun kamu menginginkannya. Musa tersenyum kecut dan menoleh ke arah Liu Qingyin di sampingnya. Liu Qingyin menatap Dev dengan ekspresi rumit, matanya sedikit memerah. Tuan Chen, terima kasih. Suaranya sangat lembut, saking lembutnya hingga hampir tak terdengar. Musa dan aku, kami berutang 1 nyawa padamu. Bukan, Musa berutang 2 nyawa padamu. Dev menggelengkan kepalanya, apa yang kamu katakan, senior? Di surga tingkat ke-12, kamulah yang membantuku. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah mati sejak lama. Lagi pula, jika kamu tidak tercemar oleh energi kekacauan di tubuhku, kamu tidak akan dimurnikan menjadi kristal jiwa oleh kuil dewa. Liu Qingyin ingin mengatakan sesuatu, tetapi Musa dengan lembut menggenggam tangannya. Baiklah, Qingyin. Suara Musa lemah, tetapi mengandung ketenangan yang meyakinkan. Tuan Chen bukanlah tipe orang yang suka mendengar ucapan terima kasih. Kita simpan saja ucapan terima kasih ini dalam hati. Liu Qingyin mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi, hanya menyandarkan kepalanya dengan lembut di bahu Musa. Dev merasakan gelombang kehangatan saat menyaksikan pemandangan ini. Mereka akhirnya hidup kembali. Langkah kaki terdengar dari luar lubang pohon, dan Jiang Suelan masuk ke dalamnya. Dia melirik kondisi Musa dan Liu Qingyin dan mengangguk sedikit, mereka pulih dengan baik. Dengan kecepatan ini, dengan istirahat 2 atau 3 hari lagi, mereka seharusnya dapat memulihkan mobilitas dasar mereka. Dia berhenti sejenak, lalu menatap Dev, namun, aku sarankan kita menyuruh mereka pergi hari ini. Dev terkejut, hari ini. Mereka belum pulih juga. Semakin lambat mereka pulih, semakin lama mereka tinggal di surga tingkat ke-14, dan semakin besar risiko dirusak oleh hukum-hukum tersebut. Nada bicara Jiang Suelan tenang dan tegas, selagi kondisi fisik mereka masih relatif stabil, kita harus segera memulangkan mereka. Semakin lama kita menunda, semakin banyak variabel yang akan muncul. Dev terdiam sejenak, lalu menatap Musa. Meskipun Musa tidak sepenuhnya mengerti apa yang telah terjadi, dia bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari percakapan mereka. Dia melirik Dev, lalu ke Jiang Suelan, dan perlahan mengangguk. Aku akan mendengarkanmu. Selama aku bisa bertahan hidup, aku akan tetap bersama Qingyin, dimanapun tidak masalah, kata Musa. Dev menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Oke, mari kita lakukan hari ini. Dia berjalan ke ruang terbuka di luar lubang pohon, mendongak ke arah kanopi keemasan dan aurora pucat di atasnya, lalu menarik napas dalam-dalam. Lalu dia mengangkat tangan kanannya. Energi naga emas menyembur dari telapak tangannya, mengembun menjadi bayangan naga emas bercakar 5 di depannya. Meskipun bayangan itu jauh lebih redup daripada di masa jayanya, ia masih memancarkan kekuatan naga yang menakutkan. Dev memejamkan matanya dan memusatkan seluruh perhatiannya pada kehampaan. Dia bisa merasakan bahwa penghalang spasial surga tingkat ke-14 jauh lebih tebal daripada yang dia bayangkan. Pembatas itu seperti dinding tak terlihat, memisahkan surga tingkat ke-14 dari surga tingkat ke-13 di bawahnya. Untuk membuka jalan menuju surga tingkat ke-13, dia pertama-tama perlu menemukan titik lemah penghalang spasial dan kemudian menghancurkannya dengan kekuatan yang cukup.
Dia menemukannya. Titik lemahnya terletak di ruang hampa puluhan kaki di depannya, seperti retakan samar yang memancarkan fluktuasi spasial kecil. Dev mengerahkan seluruh kekuatannya, dan energi naga emas berubah menjadi pancaran pedang tajam, menebas dengan ganas ke arah titik lemah itu. Boom! Ujung pedang itu menghantam kehampaan, melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Ruangan itu bergetar hebat, menciptakan riak seperti permukaan danau yang dilempari batu besar. Namun retakan itu hanya terbuka sedikit, kurang dari 1 kaki lebarnya, sebelum dengan cepat menutup kembali. Ekspresi Dev berubah, dan dia sekali lagi mengaktifkan energi naganya, melepaskan serangan pedang lainnya. Kali ini dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dan cahaya pedang emas itu bahkan lebih tajam dan ganas dari sebelumnya. Cahaya pedang itu mengenai titik yang sama, menyebabkan ruang tersebut bergetar sekali lagi. Retakan itu melebar hingga 2 kaki, tetapi masih belum cukup. Agar seseorang dapat melewati lorong hampa tersebut, diperlukan celah dengan lebar minimal 10 kaki. 2 kaki, jauh dari cukup. Dev mengertakkan giginya dan mengaktifkan energi naga untuk ketiga kalinya. Namun kali ini, tubuhnya bergetar hebat, dan efek samping dari konsumsi energi vital yang berlebihan muncul pada saat ini. Rasa sakit yang tajam menjalar di dantiannya, dan energi naga emas melonjak liar melalui meridiannya, hampir lepas kendali. Dia mengerang, berlutut dengan satu lutut, dan butiran keringat dingin menetes dari dahinya. Tuan Chen, Musa memanggil dari dalam lubang pohon, mencoba berdiri, tetapi Liu Qingyin menahannya. Jangan pergi, suara Liu Qingyin lembut namun tegas. Pergi ke sana sekarang hanya akan menimbulkan masalah baginya. Musa menggertakkan giginya dan akhirnya tidak bergerak. Dev berusaha berdiri, menarik napas dalam-dalam, dan bersiap untuk melakukan gerakan selanjutnya. Sebuah tangan menekan bahunya dari belakang. Tangan itu dingin, namun memiliki kekuatan yang aneh. Kekuatan itu mengalir dari bahunya ke tubuhnya, menenangkan energi naga yang mengamuk di dalam dirinya, dan rasa sakit yang hebat di dantiannya perlahan mereda di bawah pengaruh menenangkan dari kekuatan ini. Cukup, suara Jiang Suelan terdengar dari belakang, tenang dan datar. Kamu sudah melakukan yang terbaik, serahkan sisanya padaku. Dev berbalik dan melihat Jiang Suelan berdiri di belakangnya, menatapnya dengan tenang. Tetapi, tidak ada tapi. Jiang Suelan menyela perkataannya, kekuatan. Hidupmu telah berkurang hampir setengahnya, dan kamu juga memiliki luka tersembunyi. Membuka lorong hampa secara paksa sekarang hanya akan memperparah lukamu. Selain itu, bahkan jika kamu mengerahkan seluruh kekuatanmu, dengan pemahamanmu saat ini tentang hukum kehampaan, kamu mungkin tidak dapat membuka jalan yang cukup lebar. Jiang Suelan berjalan menghampiri Dev, menghadap ke kehampaan. Mundur, Dev ragu sejenak, lalu mundur beberapa langkah. Jiang Suelan mengangkat tangan kanannya, gerakannya begitu santai seolah-olah sedang mengusir nyamuk yang terbang. Dia bahkan tidak mengaktifkan kekuatan spiritual apapun, dia hanya melambaikan tangannya dengan ringan. Itu saja, kehampaan itu tampak terkoyak oleh tangan raksasa yang tak terlihat, dan retakan besar selebar 3 zang tiba-tiba terbuka di depan Dev. Tepi retakan itu sehalus cermin, tanpa jejak getaran spasial atau jeritan yang menusuk telinga. Ia muncul di sana dengan tenang, seperti selembar kertas putih yang dipotong oleh pemotong kertas bersih, rapi, dan tenang. Di sisi lain celah itu, samar-samar terlihat hamparan tanah yang luas, yaitu surga tingkat ke-13. Dev menatap kosong ke arah retakan itu, pikirannya benar-benar kosong. Dia berusaha sekuat tenaga, melakukan 3 kali percobaan, tetapi hanya berhasil membuka celah selebar 2 kaki saja, dan celah itu tertutup kembali dalam waktu kurang dari sekejap mata. Jiang Suelan hanya melambaikan tangannya, membuka jalan selebar 3 zang stabil, lebar, dan tenang seolah-olah merobek penghalang ruang semudah bernapas baginya. Perbedaannya bukan hanya 1 atau 2 kali lipat, tetapi perbedaan yang sangat besar. Silahkan pergi. Jiang Suelan berbalik dan menatap Musa dan Liu Qingyin di dalam lubang pohon. Lorong ini hanya bisa bertahan selama 30 tarikan napas. Musa dan Liu Qingyin saling membantu keluar dari lubang pohon dan sampai ke celah tersebut. Musa menoleh dan melirik Dev, matanya dipenuhi emosi yang kompleks. Tuan Chen, suaranya tercekat karena emosi, kami sangat berterima kasih. Setelah kembali nanti, kami akan berlatih dengan tekun dan membalas budimu di masa mendatang. Dev menggelengkan kepalanya, senior, jangan berkata seperti itu. Pulanglah dan rawat lukamu dengan baik, dan jangan mengambil risiko lagi. Musa mengangguk, membantu Liu Qingyin, dan melangkah masuk ke dalam celah tersebut. Kedua sosok itu dengan cepat menghilang ke dalam celah, semakin mengecil hingga lenyap dari surga tingkat ke-13. Retakan itu perlahan tertutup, dan kekosongan itu kembali tenang. Semuanya sudah berakhir. Dev berdiri di sana, terdiam untuk waktu yang lama.
Lalu, dia berbalik dan menatap Jiang Suelan. Seberapa kuatkah kamu sebenarnya? Jiang Suelan tidak menjawab, tetapi hanya meliriknya dengan acuh tak acuh. Tatapan itu tenang seperti air yang diam, namun tatapan itu memberi Dev perasaan bahwa segala sesuatu tentang dirinya sedang dilihat secara saksama. Kamu tidak perlu tahu, katanya dengan tenang. Dev terdiam sejenak, lalu bertanya, siapa sebenarnya kamu? Jiang Suelan sedikit mengangkat alisnya, bukankah kamu sudah tahu? Aku adalah kepala istana dari Istana Dewa. Bukan itu yang kutanyakan. Dev menatap matanya. Aku bertanya tentang identitasmu. Kepala istana hanyalah gelarmu. Aku bertanya tentang asal-usulmu, garis keturunanmu, siapa sebenarnya dirimu. Tatapan Jiang Suelan sedikit berubah. Perubahan itu sangat halus sehingga hampir tidak terlihat, tetapi Dev menyadarinya. Itu mengandung sedikit kejutan dan sedikit kehati-hatian. Mengapa kamu menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini? Suaranya tetap tenang, tetapi mengandung sedikit jarak. Dev tidak langsung menjawab, tapi tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dia bertemu seseorang saat berada di surga tingkat ke-10. Dia adalah seorang wanita yang sama-sama menyendiri, sama-sama berkuasa, dan sama-sama sulit dipahami. Penguasa istana dunia bawah utara. Wanita yang menyebut dirinya gadis suci dari ras dewa. Matanya sangat mirip dengan mata Jiang Suelan. Bukan kemiripan dalam penampilan, melainkan temperamen tertentu, sikap menyendiri yang melekat, kedalaman yang diasah selama bertahun-tahun, dan perspektif yang terlepas yang mengabaikan semua makhluk hidup. Dev mengeluarkan token dunia bawah utara dari sakunya. Itu adalah token seukuran telapak tangan, berwarna biru es, dengan tulisan, dunia bawah, terukir di bagian depan dan gambar bunga teratai salju yang mekar di bagian belakang. Benda itu memancarkan hawa dingin yang samar, dan bahkan di pulau kecil yang dihangatkan oleh pohon kehidupan ini, orang masih bisa merasakan dinginnya yang menusuk. Saat aku berada di surga tingkat ke-10, aku bertemu seseorang. Dev berkata perlahan, pandangannya tertuju pada Jiang Suelan, penguasa istana dunia bawah utara. Dia menyebut dirinya gadis suci dari ras dewa. Tatapan Jiang Suelan tertuju pada token dunia bawah, dan pupil matanya sedikit menyempit. Perubahannya sangat halus, tetapi Dev dapat melihatnya dengan jelas. Dia memberiku token dunia bawah utara ini, sambil berkata bahwa jika aku membutuhkan bantuan, aku bisa membawanya ke garis keturunan Dewa Es. Dev berkata. Jiang Suelan terdiam. Dev memasukkan kembali token dunia bawah utara ke dalam sakunya, menatap mata Jiang Suelan, dan mengajukan pertanyaan kata demi kata. Jiang Suelan, apakah kamu anggota garis keturunan Dewa Es dari ras dewa? Udara terasa membeku. Angin sepoi-sepoi di danau berhenti, dedaunan pohon kehidupan berhenti bergoyang, dan bahkan makhluk raksasa bernama Guisu yang berada di dasar danau berhenti berenang, seolah-olah seluruh dunia sedang menunggu jawaban Jiang Suelan. Jiang Suelan menatap Dev dengan terkejut, mengamati dengan saksama, dan sedikit rasa khawatir yang sangat halus di matanya. Bagaimana kamu tahu tentang garis keturunan Dewa Es? Suaranya tetap tenang, tetapi di balik ketenangan itu tersembunyi gejolak emosi yang tak terkendali. Sangat sedikit orang yang tahu tentang cabang-cabang ras dewa. Bahkan sekte-sekte utama surga tingkat ke-14 pun tidak tahu bahwa ada cabang-cabang yang lebih rumit lagi di dalam ras dewa. Apakah penguasa istana dunia bawah utara yang memberitahumu? Dia menatap mata Dev, tatapannya tajam seperti pisau. Siapakah kamu sebenarnya? Dev merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapannya, tetapi dia tidak mundur. Aku hanyalah seorang kultivator liar biasa. Mengenai masalah cabang-cabang klan dewa, memang penguasa istana dunia bawah utara yang memberitahuku. Dia tidak hanya memberitahuku bahwa klan dewa memiliki cabang-cabang, tetapi juga bahwa ada perbedaan pangkat dan status di antara cabang-cabang tersebut. Dia mengatakan bahwa garis keturunan Dewa Es adalah salah satu garis keturunan tertua dan paling mulia di klan dewa, dan telah menghasilkan seorang kaisar klan dewa di masa lalu. Pupil mata Jiang Suelan kembali menyempit. Kali ini, kontraksinya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Istana dunia bawah utara. Dia bergumam, mengulangi 3 kata itu seolah berbicara pada dirinya sendiri. Cabang ras dewa di surga tingkat ke-10 itu, bagaimana mungkin mereka tahu tentang garis keturunan Dewa Es? Dia tetap diam untuk waktu yang lama. Tepat ketika Dev mengira dia tidak akan menjawab, dia tiba-tiba berbicara. Kamu benar. Suaranya sedikit lebih rendah dari sebelumnya, mengandung emosi yang belum pernah didengar Dev darinya. Aku adalah anggota garis keturunan Dewa Es. Lebih tepatnya, aku adalah keturunan terakhir dari garis keturunan Dewa Es. Jantung Dev berdebar kencang. Penerus terakhir, Jiang Suelan berbalik, membelakanginya, dan memandang pohon kehidupan raksasa di danau itu. Sejarah klan dewa jauh lebih panjang dari yang bisa dibayangkan. Suaranya tenang.
Tetapi di balik ketenangan itu tersembunyi gejolak yang tak berujung. Pada zaman kuno, para dewa adalah ras terkuat di dunia. Seluruh dewa terdiri dari kultivator garis keturunan paling elit. Para kultivator dari berbagai garis keturunan ini memerintah para dewa bersama-sama, masing-masing menjalankan tugasnya dan menjaga wilayah mereka masing-masing.